Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Eka Yunianti. Saya adalah mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Angkatan 2018. Dalam video ini adalah video pembelajaran micro teaching mengenai teks eksposisi kelas 10 dalam kurikulum 2013, KD 3.3 dan 3.4. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah magang 2 yang dibimbing oleh Ibu Nusarini. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan kata yang saya ucapkan dan harapannya semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ya, gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Oke. Ya, sebelum pembahasan materi, yuk ketua kelas bimbing doa terlebih dahulu, ya. Silakan ketua kelas. Siap Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah makan semuanya? Sudah. Sudah makan ya? Sudah sarapan semua ya? Sarapan pakai apa? Bubur Bu. Bubur. Wah, enak sekali. Tidak usah banyak ngunyah ya. Oke, sebelum materi, Ibu akan presensi terlebih dahulu murid kelas 10A ya. Hari ini hari Senin ya, 5 April 2021. Oke. Anditan Nola Pitaloka Hadir. mana? Ya, hadir. Aulina Marlina Hadir. oke. Daniel Desi, Hadir Bu. Dwi Setiorini, Hadir. oke. Intan Indah, Hadir. baik. Oke, sudah semua ya? Ada yang belum dipresensi? Ada yang belum dipanggil? Sudah semua Bu. Sudah semua. Oke, berarti 24 hadir semua. Oke, tepuk tangan untuk semuanya dulu nih. Kelas paling aktif ya. Oke. Materi kali ini Ibu akan membahas mengenai teks eksposisi ya, dimana ini merupakan kurikulum ya dalam KD 3.3.4. Jadi di sini harapannya nanti setelah mempelajari materi teks eksposisi, anak-anakku semua bisa mengerti apa itu pengertian dari teks eksposisi, kemudian tujuannya apa, ciri-cirinya bagaimana, strukturnya apa saja, kemudian kaidah kebahasaannya seperti apa, lalu contoh-contohnya bagaimana, seperti itu. Nah, akan tetapi karena pertemuan ini singkat ya, jadi Ibu belum bisa menjelaskan keseluruhan materi dari teks eksposisi itu sendiri. Nah, di sini akan Ibu bagi menjadi 2 kali pertemuan, sehingga untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai pengertian, kemudian tujuan teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, lalu struktur teks eksposisi dan jenis-jenis teks eksposisi. Oke. Jadi mengenai teks eksposisi ya. Teks eksposisi. Oke. Mungkin ada yang sudah membaca, anak-anak, modul dari Ibu, modul yang Ibu berikan kemarin, ada yang sudah membaca? Sudah. Sudah, ya. Yang di pojok sudah membaca? Belum. Belum. Gimana? Berarti ada yang sudah, ada yang belum. Coba yang sudah membaca, apa itu pengertian dari teks eksposisi? Teks eksposisi Iya. itu yang mengandung informasi Bu. Mengandung informasi. Ya, tapi kurang lengkap. Ada yang bisa melengkapi? Ada yang bisa? Tidak. Tidak ya. Oke, jadi kita akan bahas mengenai pengertian terlebih dahulu. Nah, untuk pengertian dari teks eksposisi itu sendiri, ya, teks eksposisi adalah sebuah teks yang memuat informasi, betul tadi yang disampaikan ya, akan tetapi itu belum lengkap ya. Jadi sebuah teks yang memuat informasi dan pengetahuan yang dibuat secara singkat, padat dan jelas, begitu ya anak-anak. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, lanjut pada tujuan teks eksposisi. Apa tujuan teks eksposisi? Ada yang sudah mengerti? Ada yang sudah tahu? Tujuannya untuk Tujuannya? menjelaskan
suatu informasi. Ya, ada yang lain jawabannya? Apa yuk? Oke. Jadi tujuan dari teks yang poin kedua ya. Poin kedua itu tujuan dari teks eksposisi. Tujuannya untuk apa gitu? Tujuannya untuk menjelaskan informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca ya, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci ya, secara rinci dari suatu hal atau sebuah kejadian seperti itu. Bisa dimengerti ya anak-anak? Bisa. Lalu selanjutnya apa? Ada yang tahu setelah pengertian, setelah tujuan, apa lagi? Ciri-ciri. Iya, betul sekali ciri-ciri. Ada yang sudah tahu ciri-cirinya? Saya tahu, Bu. Apa ya? Siapa itu tadi? Coba angkat tangan. Saya Andita. Oh ya, Andita silakan. Apa itu ciri-cirinya teks eksposisi? Singkat. Singkat, ya. Lalu apa lagi? Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, siapa itu? Aulia. Oh iya, Aulia. Silakan Aulia. Menjelaskan informasi pengetahuan. Menjelaskan informasi pengetahuan. Oke, berarti ada dua jawaban. Tadi singkat, kemudian menjelaskan informasi pengetahuan. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Ini untuk ciri-ciri dari teks eksposisi itu cukup banyak seperti itu. Mungkin ada yang lain lagi? Disertai data yang akurat. Ya, disertai data yang akurat. Oke, bisa juga valid ya, valid atau kredibel seperti itu. Ya, jadi ciri-ciri dari teks eksposisi itu tadi benar, singkat, kemudian menjelaskan informasi, lalu sumber data yang valid, ada lagi menggunakan bahasa yang formal, kemudian teksnya jelas dan mudah dipahami, kemudian gaya bahasa yang digunakan bersifat persuasif ya, persuasif atau sifatnya itu mengajak. Lalu isi teks bersifat netral dan objektif. Nah, kemudian dalam teks eksposisi itu juga tidak memihak dan memaksakan kehendak pada pembaca. Lalu ilmiah, kemudian menyajikan fakta ya, sehingga dari teks eksposisi itu berupa data yang konkret begitu. Kemudian isi dalam teks eksposisi itu merupakan jawaban dari 5W1H ya, 5W1H. Ini semuanya sudah tahu ya 5W1H. Benar. Yang berisi pertanyaan 5W1H. Who, when, where, why, apa lagi? Who gitu ya. Yang intinya itu jawaban dari pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Seperti itu. Oke, tadi sudah pengertian, tujuan, kemudian ciri-ciri. Lalu apa lagi? Setelah ciri-ciri, Struktur teks eksposisi. Oke, bisa struktur ya. Struktur. Apa? Ada yang tahu struktur dari teks eksposisi? Coba angkat tangan dulu. Biasakan jika ingin menjawab atau bertanya, biasakan dengan etika ya anak-anak. Kita biasakan menggunakan etika yang baik ketika bertanya terhadap siapapun, tidak hanya dengan ibu ya. Jadi biasakan angkat tangan terlebih dahulu, sampaikan namanya siapa, begitu. Jadi siapa yang ingin menjawab struktur? Saya. Ya, iya siapa? Daniela. Oke, Daniela. Yang pertama judul. Struktur, judul. Oke. Kemudian Tesis. lalu Argumentasi, Bu. argumentasi ya. Sudah ya? Ada yang jawaban lain lagi? Saya. Siapa itu? Ya silakan. Intan. Intan. Nambahin ya, Bu. Siap. Penegasan ulang terakhir. Ya, betul. Jadi begitu ya. Tadi sudah cukup lengkap apa yang disampaikan dari siapa? Daniela, Desi, dan Intan. Oke. Jadi struktur dari teks eksposisi itu ada 3. Ya, 3: tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kemudian untuk tesis sendiri, tesis itu merupakan bagian paragraf yang berisi sudut pandang penulis
sebagai pendukung, alasan yang digunakan sebagai pendukung sebuah pendapat yang ada dalam tesis begitu. Kemudian penegasan ulang itu merupakan pendapat dari sebuah tesis yang sudah dikemukakan di awal teks paragraf ya, seperti itu. Sudah jelas ya sampai struktur? Sudah. Kalau pengertian tadi sudah ya, tentang menjelaskan informasi. Kemudian ciri-cirinya sudah tadi dijelaskan, strukturnya ada 3 sudah. Lalu apa lagi? Jenis Selanjutnya. saya Bu. Ya, siapa? Sebutkan nama. Oke, Dwi ini ya. Yang kelima, jenis-jenis teks eksposisi. Ya, jenis-jenis teks eksposisi. Oke. Masuk dalam jenis-jenis. Oke. Dwi bisa menyebutkan apa saja jenis-jenis teks eksposisi begitu? Apa saja? Tidak semuanya ya Bu. Oke. Yang tahu saja ada apa aja untuk jenis-jenis dari teks eksposisi itu? Eksposisi ilustrasi, Ya, proses, kemudian laporan sama perbandingan. laporan perbandingan. Jadi 5 ya. Ya. Oke, teman-teman yang lain bisa membantu atau bisa tahu gitu. Apakah teman-teman murid-murid semua tuh tahu berapa jumlah dari jenis teks eksposisi? Yang tahu coba siapa? Oke. Nggak tahu ya? Kurang dibaca lagi ya modul yang Ibu berikan. Oke, tidak apa-apa. Jadi untuk jenis-jenis teks eksposisi itu ada 6 ya anak-anak. Jadi yang pertama itu ada teks eksposisi definisi, kemudian teks eksposisi proses, lalu teks eksposisi ilustrasi, kemudian teks eksposisi laporan, selanjutnya ada teks eksposisi perbandingan, dan keenam ada teks eksposisi pertentangan gitu. Lalu pengertian dari teks eksposisi definisi, siapa yang tahu? Coba angkat tangan yang tahu. Saya Bu Aulia. Ya, Aulia silakan. Apa pengertian dari teks eksposisi definisi? Yang pertama, Teks eksposisi definisi itu Ya. suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. Oke, betul ya. Jadi teks eksposisi definisi itu jenis paragraf eksposisi yang hanya menjelaskan pengertian atau definisi, atau definisi pada suatu topik tertentu ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu teks eksposisi proses ya, teks eksposisi proses. Jadi teks eksposisi proses adalah langkah-langkah atau cara dalam melakukan sesuatu ya secara urut dari awal sampai akhir atau sampai selesai. Itu secara proses. Teks eksposisi proses. Jadi berturut-turut gitu, secara urut. Kemudian yang ketiga itu ada teks eksposisi ilustrasi ya. Teks eksposisi ilustrasi itu suatu jenis paragraf yang memaparkan informasi atau pembahasan suatu topik dengan metode menampilkan gambaran atau penjelasan yang simpel terkait sebuah topik dengan topik yang lainnya. Jadi antar topik seperti itu yang memiliki persamaan baik sifat atau kemiripan dalam suatu hal tertentu. Lalu selanjutnya atau keempat itu ada teks eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan itu adalah jenis dari paragraf eksposisi yang menjelaskan laporan dari suatu peristiwa atau dari suatu penelitian yang ditentukan. Nah, selanjutnya ada teks eksposisi pertandingan. Bukan pertandingan, tapi perbandingan ya. Teks eksposisi perbandingan. Jadi, apa sih itu teks eksposisi perbandingan? Yaitu jenis paragraf eksposisi ya yang ide ataupun gagasan utama dikemukakan
dengan cara memberikan perbandingan atau membandingkan dengan suatu hal yang berbeda atau suatu hal yang sama. Intinya membandingkan gitu, mencari persamaan dan perbedaannya seperti itu. Kemudian yang keenam itu ada teks eksposisi pertentangan. Ya, teks eksposisi pertentangan ialah suatu jenis paragraf atau karangan yang memuat tentang hal pertentangan, ya, berkaitan dengan suatu hal dengan hal yang lain seperti itu. Nah, oke, mungkin anak-anak ada yang ingin ditanyakan kepada ibu mengenai teks eksposisi, ya, dari pengertian sampai ke jenis-jenisnya ini, dari pengertian sampai ke jenis-jenisnya ini, gitu. Apakah sudah jelas semua atau ingin bertanya? Lanjut aja Bu. Lanjut ya. Oke, jadi teks eksposisi itu memang cukup banyak materinya apabila kita mau mendalami, yaitu ibu membagi menjadi 2 kali pertemuan, ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu cukupkan karena memang waktunya sudah habis seperti itu. Sudah jelas ya anak-anak? Sudah. Oke. Nanti dibaca lagi modul yang ibu berikan. Sudah dapat semua toh? Sudah Bu. Sudah. Oke. Jadi kesimpulan dari pertemuan hari ini yaitu pembahasan mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, jenis-jenis. Untuk pertemuan yang akan datang, yaitu kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan dari teks eksposisi dan apa saja contoh-contoh dari teks eksposisi itu sendiri. Oke, bisa dimengerti ya anak-anak? Bisa Bu. Baiklah, kalau begitu silakan berkemas-kemas. Kita siap-siap tutup pelajaran pada hari ini, oke? Ya, sudah siap semuanya? Bentar Bu. Ya, kan teks eksposisi kelas 10A ya. Oke, sudah semua? Yuk, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke teman-teman, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Jaga kesehatan ya. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Sekian dari ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Bu.